Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini, pada subuh hari ini, Allah kembali memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Kemudian salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan penjelasan daripada kitab Al-Usul min Ilmil Usul, yang mana pada pertemuan yang sebelumnya, kalau tidak salah ya, kita telah masuk kepada al-zahir wal muawwal, nas yang zahir dan yang ditakwil gitu. Sampai di situ Mas ya? Ya. Kemudian pada pertemuan yang sebelumnya, takwil itu ada dua. Jadi ahlu sunnah wal jamaah ini tidak melarang takwil ya secara mutlak. Kenapa? Karena takwil itu ada dasarnya, namun takwil yang benar kan gitu. Makanya di sini beliau mengatakan takwil itu ada yang sahihun maqbulun, ada yang sahih yang diterima, ada yang fasidun mardudun, ada yang rusak dan yang ditolak. Kalau yang sahih, takwil menurut ulama salaf, yakni takwil yang bermakna tafsir, itu yang sahih. Makanya kalau kita baca buku-buku salaf seperti diantaranya tafsir Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari ya, maka beliau mengistilahkan kata tafsir dengan takwil. Kemudian takwil yang fasid, yang mardud, yang rusak dan yang tertolak adalah takwilnya ahlul bid'ah terhadap sifat-sifat dzatiyah bagi Allah. Contoh, Allah memiliki sifat tangan misalkan, Allah memiliki sifat wajah, Allah beristiwa gitu, yang menunjukkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mereka menolak sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan perbuatan Allah, atau sifat yang berkaitan dengan informasi tentang Allah, atau sifat khabariyah. Contoh, Allah mengkabarkan dirinya tertawa, Allah mencintai, Allah merahmati. Kan ya, Allah murka, Allah punya sifat murka, ghadab kan gitu. Mereka tolak ya, mereka takwil dengan takwil-takwil yang tidak memiliki dasar dari Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' para sahabat. Nah, sehingga itulah takwil-takwil yang fasid, yang rusak dan yang mardud, yang tertolak. Makanya di sini beliau mengatakan kemarin, fas-sahihu, takwil yang sahih itu ma dalla alaihi dalilun sahihun, takwil yang ditunjukkan atasnya oleh dalil yang sahih, katakwili qaulihi ta'ala, seperti takwil firman Allah Ta'ala, was'alil qaryah, dan tanyailah kampung itu, dalam surah Yusuf ayat 82 kemarin ya. Maka maknanya adalah ila makna, ditakwil kepada mana, was'al ahlal qaryati, dan tanyailah penduduk kampung itu. Li'annal qaryata nafsaha, karena kampung itu sendiri la yumkinu
taujihus su'ali ilaiha, tidak mungkin diberikan pertanyaan kepadanya karena kampung itu makhluk mati. Tentu maknanya adalah tanyailah penduduk kampung. Ya. Seperti dalam bahasa Indonesia ya, ada ungkapan ya, dinding-dinding ini menjadi saksi antara kita berdua kan gitu ya. Artinya apakah dinding-dinding itu bisa ngomong? Kan enggak. Namun itu bisa ditakwil kan gitu. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian takwil yang rusak itu kata beliau ya, wal fasidu ma laysa alaihi dalilun sahihun, yang tidak ada atasnya dalil yang sahih. Katakwilil mu'attilah, seperti takwilnya para pembatal sifat, para penolak sifat, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah ya. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa ila ma'na istaula. Istawa dalam firman Allah dalam surah Thaha ayat 5, Ar-Rahman, zat yang maha penyayang, Allah di atas aras beristiwa. Maka dipalingkan maknanya dari makna asalnya dalam bahasa Arab kepada ya menguasai. Kalau diartikan menguasai berarti sebelumnya aras itu ada penguasa lain ini. Nah, secara makna pun ini keliru, sehingga ditolak oleh ulama salaf, diantaranya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri dalam bukunya Al-Ibanah fi Ushulid Diyanah ya, buku terakhir yang beliau tulis setelah beliau menyatakan bertobat dari sekte Mu'tazilah dan sekte Kullabiyah. Kemudian beliau benar-benar ya bertobat dan kembali kepada manhaj salafus saleh di dalam ya memahami ayat-ayat sifat. Karena manhaj salafus saleh mereka tidak mentakwil, Pak, dengan takwil-takwil batil kan gitu. Tetapi kan ada juga Ibnu Abbas misalkan mengatakan kursi, dalam ayat kursi itu dengan ilmu, maka ini bukan takwil ya. Ini namanya siyaqul kalam, al-uslub al-arabiyah. Ya, ini adalah tata bahasa. Bahasa menunjukkan seperti itu. Maka ini tidak kita katakan takwilnya ahlul kalam, tidak. Ini adalah takwil yang sahih kalau seandainya dikatakan takwil juga. Nah, ini hadirin yang dimuliakan. Kalau seandainya ada salaf seperti itu ya, yang dianggap mentakwil, maka kita katakan itu bukanlah takwil yang dilakukan oleh ahlul kalam ya, karena mereka itu para ulama salaf itu mereka tentu mendengar itu dari Rasul, apalagi Ibnu Abbas gitu ya, tentu bukan mengarang-arang mereka ya, karena mereka ketemu langsung dengan Nabi, tentu mereka dapatkan itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassawabu, maka yang benar makna istawa itu adalah anna ma'nahu, bahwasanya maknanya adalah al-ulu. Ya, al-ulu itu di atas artinya, Pak. Wal istiqrar, ya, dan menempati. Namun bukan menempati seperti manusia. Ini yang terkadang mereka keliru ya, ketika kita menyebutkan tentang sifat Allah yang mereka pikirkan langsung tertuju kepada sifat manusia. Iya. Oh, kalau Allah itu menempati berarti samalah kita dengan manusia. Kalau seperti itu ya, pemahamannya banyak nanti dari sifat yang akan kita tolak. Karena mereka juga ya, orang Asy'ariyah juga meyakini Allah itu melihat. Berarti kalau kita katakan Allah itu melihat, manusia kan juga melihat juga kan gitu. Apakah kita langsung mengatakan dia menyamakan Allah dengan makhluk ketika kita katakan Allah punya sifat melihat? Karena kan manusia melihat juga. Di sini ya kelirunya. Ya, karena mereka tidak konsisten dan kontradiktif di dalam usul mereka, ya, di dalam memahami akidah itu, ayat-ayat sifat. Namun Ahlussunnah menetapkan apa yang Allah tetapkan dan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulnya tanpa ya diserupakan dengan makhluk. Contoh, Allah melihat, berarti kita menetapkan bagi Allah sifat melihat, ya, basir kan gitu. Sami',
basirun sami'un, kan gitu. Allah Maha mendengar, melihat. Namun apakah melihatnya sama dengan makhluk? Tidak. Kenapa kita tetapkan Allah itu melihat? Nah, ini ya menjadi titik perbedaan Ahlussunnah dengan Ahlul Kalam. Kita menetapkan Allah melihat itu dengan nas, ya, dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara Ahlul Kalam, ya, dalil yang qat'i bagi mereka akal. Nah, jadi mereka menetapkan Allah melihat itu pertama kali adalah dengan akal. Kalau kita kan enggak, dengan nas. Sehingga kalau ada ayat-ayat sifat yang mungkin akal belum sampai kepadanya, tetap kita tetapkan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tanpa menanyakan bagaimananya. Ini pembahasan yang sebelumnya Mas ya. Kalau tidak salah seperti itu. Ya, sekarang kita masuk pembahasan yang berikutnya. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Berkata penulis yang semoga ya Allah muliakan beliau, Allah rahmati, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari ilmu beliau dan beliau diberikan pahala kebaikan di dunia dan di akhirat, amin ya rabbal alamin. An-nasakh ya, atau an-naskhu. Jadi pembahasan kita sekarang adalah tentang an-nasakh. Di nasakh ini Pak salah satu usul ya dalam pembahasan usul fiqh. Karena akan dibangun di atasnya tentang hukum-hukum yang tadinya dilarang, ya, kemudian ada dalil yang membolehkannya. Dihapus dalil yang melarang. Dan nasakh ini Pak, ya, disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Dalam surah Al-Baqarah kalau nggak saya ayat 106 ya. Al-Baqarah ya ayat 106. Ini diantara dalil tentang nasakh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma nansakh ya, min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ya. Ayat apa saja yang kami nasahkan atau yang kami hapuskan, au nunsiha, atau yang kami lupakan, yang kami buat engkau lupa wahai Muhammad, kan seperti itu. Na'ti bi khairin minha, kami akan datangkan yang paling baik darinya atau yang semisal dengannya, kan itu. Au misliha, kan. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir, ya. Tidakkah engkau tahu bahwasanya Allah azza wa jalla itu ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, ya, maha kuasa. Ini hadirin. Ini dalil ya dari Al-Quran dan Sunnah banyak sekali. Ya. Contoh hadis dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, kan gitu. Dulu aku melarang kalian ya, dari ziarah kubur. Fazuruha fa innaha tudzakkirukumul maut, kan gitu. Sekarang ziarilah, sekarang ziarahilah, kan gitu. Karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada akhirat, kan gitu. Jadi dihapus, dinasakh hukum larangan sebelumnya kepada apa namanya itu pembolehan, gitu ya. Ini diantara contoh Pak ya. Sekarang kita masuk pengertian, tentu ini yang penting Pak ya. Kita harus tahu dulu apa maknanya secara bahasa dan istilah ulama usul. Qala al-musannif rahimahullah ta'rifuhu, definisinya atau pengertiannya, an-naskhu lughatan, nasakh menurut bahasa, al-izalatu wan naqlu, ini diambil dari kata izalah. Izalah ini masdar dari kata azala yuzilu izalatan, yang artinya menghilangkan. Wan naqlu, memindahkan. Naqlu ini dari naqala yang qulu ya, naqlan naqilun, artinya memindahkan ini. Jadi nasakh secara bahasa memindahkan atau menghapus. Wastilahan, kemudian makna secara istilah, raf'u hukmi dalilin syar'iyyin aw lafzihi bidalilin
minal kitabi wa sunnati. Kemudian secara istilah maknanya adalah mengangkat hukum dalil syar'i. Lihat Pak, mengangkat hukum, ya. Nanti akan kita bahas apa makna mengangkat hukum itu. Nah, hukum apa? Dalil syar'i, bukan dalil akli, ya. Jadi ranahnya ini adalah dalil syar'i, ya. Bukan dalil adat, kebiasaan, bukan syar'i. Di sini dikatakan maknanya adalah mengangkat hukum dalil syar'i atau lafaznya, au lafzihi, atau lafaznya. Namun tidak sembarang diangkat, Pak. Ya, harus ada standarnya, yaitu minal kitabi wa sunnah, dari Alkitab, dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak dari apapun, tidak dari sesuatu yang sifatnya bebas gitu, ya. Namun yang diangkat itu adalah minal kitabi wa sunnah, dari dalil kitab, Al-Quran dan Sunnah. Dan dalilnya sudah kita sebutkan tadi, ya. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha, gitu. Jadi memang sesuatu yang dinasakh itu memang nyata adanya dalam Al-Quran, sebagaimana dikonfirmasi langsung oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 106 tadi. Bahwasanya nasakh itu memang terjadi, ya, dalam Al-Quran dan Sunnah. Sekarang kita bahas makna daripada pengertian nasakh menurut istilah ini. Dalam syarah, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, qauluhu, perkataan beliau, an-naskhu, nasakh. An-naskhu, nasakh itu adalah masdarun nasakha yansakhu, ya. Naskhan, dia adalah masdar dari kata nasakha, kan, gitu. Seperti firman Allah seperti yang kita bacakan tadi, Pak, ya, Al-Baqarah 106, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma nansakh min ayatin aw nunsiha. Tidaklah satu ayat yang kami nasakh, yang kami hilangkan, ya, atau yang kami buat engkau lupa, na'ti bi khairin minha, maka kami akan datangkan yang paling baik. Khair itu paling baik, Pak. Artinya kalau seandainya ada hukum ataupun lafaz yang dihapus gitu, ya, maka akan Allah ganti dengan yang terbaik. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sehingga agama ini tidak kurang, malahan sempurna, Pak. Nah, karena ini juga sanggahan meluruskan pemikiran-pemikiran menyimpang dari kalangan orientalis. Jadi orang-orang kafir yang mencoba mempelajari Islam namun dalam rangka untuk mengorek-ngorek kelemahan dan untuk menjatuhkan Islam. Nah, ini Islam itu nggak sempurna, kata mereka. Masa ada yang dihapus, gitu. Maka kita jawab, memang ada yang dihapus oleh Allah, namun Allah langsung datangkan, na'ti, kan, gitu, bi khairin minha, langsung Allah datangkan yang terbaik, kan, gitu. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau seandainya Allah ingin menghapus suatu hukum dan mengganti dengan hukum yang berikutnya, maka ini merupakan hak dari Allah Subhanahu wa taala, hak khusus bagi Allah. Maka tidak bisa orang manusia ngatur Allah Subhanahu wa taala, kan, itu. Hanya diri yang Allah muliakan. Walihada qala fil lughati, maka oleh sebab itu, ya, makna nasakh dalam bahasa, dalam segi bahasa, kata beliau, al izalatu wan naqlu, ya, menghilangkan dan memindahkan. Kemudian beliau juga menjelaskan dalam syarah ini, wa qauluhu an-naskhu lughatan al-izalatu wan naqlu, ya, ucapan beliau, perkataan beliau bahwasanya nasakh secara bahasa itu adalah menghilangkan dan memindahkan. Amma ma'nal awal faminhu qauluhum nasakhati syamsu dhilla, yakni azalathu, fa inna syamsa idza tala'at sara li kulli syakhsin dhillun fa kullama irtafa'at, ya,
taqlusu hadha dhillu hatta yazul. Di antaranya adalah ucapan orang Arab, ucapan mereka orang Arab, ya matahari telah menghilangkan bayangannya. Ya. Yakni yaitu azalathu, ya. Yaitu matahari menghilangkannya, yakni menghilangkan bayangannya. Fa inna syamsa, karena matahari itu ya idza tala'at, apabila terbit ya, sara li kulli syakhisin dhillun, maka orang-orang yang berada di dekatnya akan memiliki bayangan, kan gitu. Kalau terbit matahari Pak ya, kita tegak di sampingnya juga atau tegak di bawahnya itu, ya akan ada bayangan kita. Namun setiap kali matahari itu meninggi ya, maka lama-kelamaan bayangan itu akan hilang. Nah, ya, jadi orang Arab ya menggunakan kata nasakh ini. Nasakhatis syamsul dhilla, itu apabila ya dia menghilangkan bayangan tersebut. Nah, dari sini Pak ya, bahwasanya didapatkan menurut pemakaian bahasa orang Arab, bahwasanya nasakh itu maknanya adalah izalah, menghilangkan ini. Kemudian makna yang kedua secara bahasa kan memindahkan, an-naqlu, memindahkan. Ya. Qalu, mereka telah berkata, yaitu orang Arab mengatakan, wa minhu, dan diantaranya ya nasakhtul kitaba. Jadi orang Arab ada yang mengatakan nasakhtul kitaba, ai ya azaltuhu lakinnaka naqaltuhu, ma azaltuhu walakinnaka naqaltuhu. Jadi kalau ada orang Arab mengatakan nasakhtul kitab, aku menasakh buku ini, aku menasakh buku ini. Ma azaltahu, engkau tidak menghilangkannya gitu ya. Walakinnaka, akan tetapi engkau naqaltuhu, engkau pindahkan. Nah, kalau bahasa kita sekarang, bahasa modern, dipaste Pak. Ya, dikopi dulu gitu ya, kemudian dipaste. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi dari sini didapatkan oleh beliau makna nasakh menurut bahasa yang kedua adalah memindahkan. Kemudian kita masuk ya kepada pengertian makna istilah ini. Jadi itu makna secara bahasa. Kemudian secara istilah, raf'u hukmi dalilin syar'iyyin, mengangkat hukum dalil syar'i, dalil yang syar'i ya. Au lafzi, atau lafaznya bidalilin minal kitabi wa sunnah, berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan sunnah ya. Ba'dhum yaqul, Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarahnya mengatakan, sebagian mereka mengatakan bidalilin syar'iyyin lakin fihi nadharun, kama ya saya tabayyan ya. Ya, maka pada ungkapan ini ya ada pandangan ya, maka akan dijelaskan oleh beliau nanti. Ya. Rafu hukmi dalilin, yakni rafu hukmi dalil wad dalilu baqin au lafzihi walakin hukmuhu baqin. Ya. Mengangkat hukum dalil gitu ya. Ya, yakni mengangkat hukum pada dalil ya. Dan dalilnya itu masih ada gitu ya. Tidak dihilangkan dalilnya itu, namun hukumnya aja mungkin dari hukum yang wajib nanti menjadi ya sunnah. Ya kan? Atau dari yang tadinya mubah menjadi wajib, min ijabin ila ibahatin gitu ya, atau min ibahatin ila ijabin, dari yang hukumnya itu boleh mubah gitu jadi wajib itu Pak. Atau lafaznya ya, lafaznya yang dinasakh ya, yang diangkat gitu kan. Walakin hukmahu bakin, akan tetapi hukumnya tetap, cuma lafaznya yang berbeda. Iya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian beliau mengatakan fal muradu minhu, yang dimaksud
darinya. Sekarang beliau menjelaskan makna istilah ini, raf'u hukmin, ya. Apa yang maksud dengan mengangkat hukum? Ai taghyiruhu, yaitu mengubahnya atau merubahnya, min ijabin ila ibahatin, dari yang hukumnya wajib kepada yang mubah, yang boleh, au min ibahatin, atau dari yang hukumnya boleh, ila tahrimin masalan, kepada hukum yang diharamkan contohnya, kan gitu. Nah, itu makna mengangkat hukum. Ya, jadi yang maksud dengan raf'u hukmi dalilin syar'in, mengangkat hukum, maka hukum itu maksudnya mengubahnya gitu, Pak. Ya, dari yang tadinya hukumnya wajib kepada yang diperbolehkan, atau dari yang diperbolehkan kepada yang diharamkan. Contoh ya Pak ya, kasus hukum yang tadinya boleh di awal-awal Islam, ini di awal-awal Islam Pak ya, diperbolehkan nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu boleh. Namun setelah itu hukumnya dimansuh, dihapus. Menjadi mansuh dia. Karena ada nasahnya, ada penghapusnya. Ya, hukum yang dihapus itu namanya mansuh. Ya, digantikan dengan nasakh, ya. Namun setelah berkembang Islam, setelah berjalannya waktu, maka nikah mut'ah dilarang oleh Islam dan diharamkan. Nah, ini Pak, ini namanya ya nasakh, ya apa nama itu, diangkat hukumnya itu, dirubah oleh Allah. Allah sendiri yang merubah, bukan kita ya, bukan Nabi ya. Nabi hanya menyampaikan wahyu dari Allah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya lagi Pak? Hukum yang sebelumnya diperbolehkan kemudian dilarang. Khamar di awal-awal Islam itu tidak dilarang secara mutlak, ya kan? Nah, awalnya dilarang oleh Nabi, ya, jangan minum khamar sedangkan engkau mau sholat, itu jangan, kan gitu. Karena kalau engkau sholat minum khamar, engkau tidak akan tahu apa yang kau baca, kan gitu. Nah, baru setelah itu ya, seiring berjalannya waktu, ketika syariat sudah sempurna ya, baru Allah larang khamar secara mutlak, baru diharamkan secara keseluruhan, kan gitu. Artinya hukum yang pertamanya boleh, kemudian datang hukum yang menghapusnya atau yang merubahnya menjadi dilarang secara mutlak. Nah, itu contoh ya. Kalau contoh yang berikutnya Bang, ada yang bisa ngasih contoh Mas? Nah. Ya, ya. Itu bagaimana hukum sebelumnya? Iya. Iya, mengadopsi anak ya, ya Mas ya. Jadi hukum sebelumnya adopsi itu boleh gitu Mas ya. Nah, kemudian datang dalil yang menghapus hukum boleh itu. Apakah begitu Mas? Iya. 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 Yang dinasakh yang mana Mas? Yang mansukhnya mana gitu? Iya. Iya betul ya. Ya tahu ya, menasabkan ke selain bapaknya, kan seperti itu ya. Mana hukum yang dimansuh itu? Hukum yang dihapus yang mana? Dan yang menggantikannya yang apa gitu? Ah ya.
berarti ada dalil sebelumnya yang membolehkan, kemudian dalil yang membolehkan itu dimansuh, kan seperti itu ya. Apa dalil yang membolehkan seperti itu? Iya, iya. Kalau tidak ada mungkin itu adat ya, bukan pembahasan kita itu. Dia memang suatu adat kebiasaan yang telah dilakukan oleh orang Arab gitu ya, yaitu menasabkan kepada selain ayahnya gitu ya, mengadopsi anak, kemudian anak ini disandarkan kepada selain ayahnya. Kemudian datanglah dalil yang melarangnya, itu mas ya. Maka ini bukan bab nasakh ya mas ya. Kenapa? Kan nasakh itu ada dalil yang sebelumnya itu dihapus, ada dalilnya gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mut'ah itu ada dalilnya, pertama boleh itu ada hadis ya. Kemudian setelah itu dilarang oleh hadis, ya kan? Yang datang terkemudian. Maka untuk mengetahui nasakh dan mansukh itu Pak, kita harus memahami kalau itu hadis ya, memahami asbabul wurudnya. Jadi harus kita tahu dulu mana hadis yang awal dan yang akhir. Karena kalau kita tidak tahu asbabul wurud hadis itu, sejarah munculnya juga hadis itu, kapan waktunya, bingung juga kita nanti mana yang dimansukh itu mana, nasakhnya mana, nasikhnya. Dan nasikh ini fa'ilnya ya, pelakunya, ada maf'ulnya mansukh gitu ya. Ini kita ketahui dengan melihat mana dalil yang datang duluan dan yang terkemudian, kan seperti itu. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan ya. Jadi ya, raf'u hukmi dalilin syar'in. Raf'u mengangkat hukum, raf'u itu kan mengangkat hukum itu hukum ya. Itu maksudnya merubah hukum gitu ya. Dari yang tadinya haram ya, kemudian dinasikh dengan yang halal gitu. Dari yang tadinya mubah kemudian dinasikh, dia diganti dengan diharamkan seperti itu. Iya. Kemudian dalil syar'i, raf'u hukmi dalilin syar'iyyin, kan gitu ya. Qauluhu dalilin syar'iyyin, ucapan beliau dalil syar'i, ya yakhruju bihi ma laisa dalilan syar'iyyan, maka keluar dengannya ya ma laisa dalilan syar'iyyan, yang bukan merupakan dalil syar'i. Jadi memang yang dimansukh, nasikh, mansukh itu hanya pada dalil syar'i, Pak. Adapun dalil akli, dalil adat, dalil urfi gitu ya, adat, kebiasaan itu tidak masuk dalam pembahasan nasikh dan mansukh ini. Ya. Kal awamiris sadirati, seperti perintah yang datang atau yang muncul, minal hukam wal wulati, minal hukami wal wulati wal umara'i wa ma ashbaha dzalika, fa idza rafa'u al amra al awwala wa atau bi amrin jadidin la yusamma naskhan istilahan ya. Seperti perintah yang datang dari pemerintah katanya, atau wulat, itu sama, wulatul amr ya, waliul amr sama ya. Wal umara ya, sama itu, hukam, umara, wulatul amr ya, itu sama. Dan yang semisal dengannya, apabila mereka menghapus perintah pertama kemudian mendatangkan perintah yang baru, ini tidak dinamakan nasakh ini Pak. Ya kan, karena nasakh itu harus dari Allah, bukan dari pemerintah. Kalau dari Nabi bagaimana? Iya, karena Nabi ini tidak menyampaikan sesuatu itu dari kantong pribadi beliau. Hadis yang beliau sampaikan itu Pak, hakikatnya itu juga datang dari Allah. Namun bedanya dengan Al-Quran, kalau Al-Quran ini Pak, ya makna dan lafaznya dari Allah, ya, sedangkan hadis itu Pak, maknanya ya, substansinya, intinya dari Allah, walaupun lafaznya dari Nabi, kan gitu. Ini hadirin yang dimuliakan. Sehingga kalau Al-Quran itu Pak, tidak boleh kita sampaikan
dengan bahasa Arab juga, kecuali terjemahan Pak ya. Ya, artinya tidak boleh kita sampaikan Al-Quran itu secara makna aja. Ya, makna dalam makna lain, ya kan? Dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabul la raiba fi." Nah, harus kita sampaikan seperti itu. Tidak boleh kita sampaikan dengan hadal Quran misalkan. La syakkun fi. Enggak boleh kita ganti seperti itu kan. Secara mana kan sama, Bang, namun ungkapan yang berbeda. Tidak boleh. Harus kita sampaikan sama dengan teksnya karena itu firman Allah ya, secara lafaz dan maknanya dari Allah. Jadi harus kita sampaikan dzalikal kitabul la raiba fi. Enggak boleh kita katakan hadzal kitab la taraddudun wala syakkun ya ma fihi, gitu ya, apa yang ada di dalamnya. Tidak boleh seperti itu kecuali terjemahan ya. Nah, kalau terjemahan itu Pak ya itu diperbolehkan ya untuk memudahkan kita mengetahui maknanya kan seperti itu. Tapi kalau hadis boleh Pak diriwayatkan secara makna walaupun teksnya berbeda dari Nabi namun maknanya sama, itu masih diperbolehkan, itu bedanya. Tapi pada dasarnya hadis itu juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebagai penjelas dari Al-Qur'an kan gitu. Ya. Kemudian kata beliau ya, li'anna hadza laisa minal umuri syar'iyyati, karena ucapan selain Allah dan Rasulnya ya, seperti ucapan bos gitu ya. Kalau bos ya tadi membuat ya aturan A kemudian diganti dengan aturan B, nah, ini tidak dikatakan nasakh mansukh gitu ya. Ya, karena bukan ya merupakan perkara syariat, minal umur syariah, laisa minal umur asyariyah, bukan termasuk urusan syariat atau perkara syariat. Bal minal umuril urfiyati al-wad'iyyah, hanya dari perkara yang sifatnya kebiasaan, yang ditetapkan. Wa nahnu innama natakallamu anisyar'iyyati, ya kita dalam pembahasan nasikh mansukh atau nasakh ini hanya berbicara ya pada tataran syariat. Jadi pembahasannya adalah memang hanya pada pembahasan syariat saja ya. Raf'u hukmin kayak gitu, fa kharaja bidzalika takhalluful hukmi li fawati syartin aw wujudi mani'in ya, maka keluar atau dikecualikan dari definisi ini ya, takhalluful hukmi, hukum yang tidak bisa diamalkan, hukum yang tidak bisa dilaksanakan, lifawati syartin, disebabkan hilangnya satu syarat, tidak lengkapnya syarat pada hukum itu, awujudi mani'in, atau adanya penghalang. Mithlu an yartafiya wujubuz zakat, seperti terangkatnya kewajiban zakat, linaqsin nisab, karena kurangnya atau tidak tercapai nisabnya, awujubus salati liwujudil haid, atau terangkatnya ya kewajiban salat karena adanya haid yang merupakan penghalang bagi seorang wanita untuk salat, fala yusamma dzalika naskhan, maka yang seperti itu tidak dinamakan nasakh. Paham Pak ya? Nah, jadi mengangkat hukum itu Pak bukan hukum yang diangkat ya, bukan hukum yang tidak dilaksanakan disebabkan kurang syaratnya, bukan gitu ya. Artinya memang hukum itu diangkat betul dari asalnya gitu. Bukan suatu hukum yang tidak bisa kita lakukan karena syaratnya tidak lengkap. Contoh sholat hukumnya apa Pak? Wajib ada syarat sahnya. Di antara syarat sahnya itu adalah ya bersuci. Jadi kalau seandainya kita belum bersuci Pak, masih ada hadas ya, hadas kecil, misalkan kita habis kentut, kena hadas kita, atau habis berak ya kan, atau mohon maaf kalau hadas besar habis ya
berhubungan dengan istri kan seperti itu. Maka terhalangi kita, ya tidak boleh kita sholat dalam keadaan seperti itu karena ada syaratnya yang tidak kita penuhi. Maka kita hilangkan penghalang itu dengan bersuci. Kalau hadas kecil diangkat dengan wudhu, kalau hadas besar diangkat dengan tayamum. Kalau seandainya tidak ada air, ya afwan, kalau hadas besar dengan mandi wajib, kalau nggak ada air ya diganti dengan tayamum. Ya, namun tayamum itu dalam bab fikih ya, ini alternatif yang terakhir, ya kan? Kita cari dulu air, Pak, ya. Nah, kalau seandainya nggak ada betul ya sudah susah, barulah kita bertayamum. Ini contohnya. Intinya hukum yang dirubah oleh Allah itu, Pak, bukan disebabkan karena hukum itu kurang syarat atau adanya penghalang, itu maksudnya. Ya wallahu taala alam bisawab. Ya karena sudah jam 6 lewat. Ya Pak ya, mungkin kita cukupkan dahulu. Ya, di sini pembahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini Bapak Ibu, ya Bapak sekalian, bisa bermanfaat dan menambah ilmu kita, ya insyaallah taala. Ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.